Pak, pada kali ini kami ingin tajam kepada Adu bahwasanya bagaimana perasaan Adu sebagai penjaga museum ini dengan generasi zaman sekarang yang sudah sedikit agak lupa dengan budayanya. Bagaimana perasaan? Sebenarnya lebih ke pengalaman ya. Bagaimana pengalaman kami yang berada di museum ini melihat gaya hidup generasi muda dibandingkan dengan masa lampau gitu ya, maksudnya kan. Baik, sebenarnya gini, kalau itu dikatakan peralihan gaya hidup dan bisa dikatakan transisi ya, transisi perubahan yang terjadi dari masa lampau ke saat ini, itu kan wajar sebenarnya, wajar saja. Nah, yang perlu dikhawatirkan sebenarnya adalah adanya kelompok muda yang mulai merasa enggan melekatkan atribut budaya pada dirinya, kemudian mulai melupakan identitas budaya, gitu ya. Ini yang perlu dikhawatirkan. Kalau disebut dengan gaya hidup dan peralihan, ini memang selalu terjadi dalam setiap dekade, gitu ya. Per satu dekade pasti ada perubahan. Jangan kan 10 tahun, satu tahun saja ada perubahan. Namanya progresif zaman kan gitu ya. Dengan banyaknya teknologi dan gampangnya sekali mengakses internet dari gadget yang kita punya gitu ya, itu mempengaruhi kita gitu. Dan sebenarnya kalau kami memperhatikannya di sini, itu bukan suatu hal yang hal yang besar sebenarnya, dan itu kita maklumi karena kita tidak bisa memaksakan orang ataupun satu orang tetap dengan atribut lama gitu ya, tidak bisa memaksakan dengan tradisi lama sementara perubahan zaman terus berubah gitu. Karena kan ini kan masalah progresif hidup gitu ya. Yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah bagaimana upaya kita museum dengan masyarakat Karo ataupun pemerintah agar generasi-generasi muda ini tetap mencintai budayanya tanpa melupakan atribut dan segala macam tentang kearifan lokal, serta masih terasa fresh dengan zaman sekarang. Itu yang perlu diupayakan ya. Contohnya katakanlah dari kita tidak perlu mengungkit tentang tradisi atau hukum hukum tradisi begitu ya, karena ini kan lain lubuk lain ikannya gitu ya. Jadi lain kampung, lain juga tradisinya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah garis besarnya bagaimana memperlakukan atribut budaya, contoh kain atau uis ya, sebagaimana pantasnya dia memakai uis itu, tapi dengan paduan modern. Nah, begitu. Kemudian bagaimana bertutur kata, ya, bagaimana bertutur kata tanpa melupakan tradisi kita Karo Artutur, gitu. Ini penting, gitu ya. Dan bagaimana mengingat kembali tradisi-tradisi yang mulai tergeser oleh ya kesibukan, perubahan zaman, gitu ya. Ya, hal-hal seperti itu memang kita perlu perhatikan gitu. Jadi ya intinya generasi muda kita harapkan tetap mau menggandeng atribut budaya tapi tetap fresh dengan kreativitas yang sekarang yang kalian miliki lah, saya bilang. Karena banyak sekali konten-konten kreator yang masih muda dan memiliki kreativitas yang tinggi yang bisa menggandeng budaya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi menurut Do, kalangan apa aja yang keseringan mengunjungi museum ini Pak? Dari pengalaman Do yang mungkin udah sedikit agak lama dalam menjaga museum ini gitu. Baik, jadi statistik pengunjung dari berdasarkan demografinya ini kan beragam gitu ya. Kebanyakan ini kaum pelajar ataupun peserta didik lah, ini paling banyak ya. Ini kalau dalam setahun itu mereka bisa mencapai
3.000-an pengunjung gitu ya. Jadi yang ini ada demografinya mulai dari pelajar, mahasiswa, umum dan mancanegara gitu ya. Jadi 4 ini, ada satu lagi sebenarnya tapi tidak begitu diperhitungkan peneliti gitu ya. Jadi kita katakan 4 ini, yang 4 demografi ini paling tinggi statistiknya itu adalah pelajar seperti kalian ini gitu ya. Kemudian itu ada di demografi mahasiswa, kemudian umum dan yang ketiga itu justru sekarang ini mancanegara, baru yang paling terakhir itu umum ataupun warga lokal gitu ya. Jadi paling rendah itu umum. Setahunnya itu paling bisa katakanlah sekitar 300. Kalau mancanegara itu per tahunnya ada 600. Itu berdasarkan tahun 2023 waktu itu. Gitu. Jadi itu dia. Seperti yang paling banyak itu kaum pelajar